Gereja adalah umat percaya yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita percaya, saudara ada di dalam gereja ini. Saudara dan saya, kita percaya bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Raja, dan Dia adalah Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, aku Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, Bapa, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang penuh dengan kuasa, dan kuasa-Mu itu selalu kami rasakan setiap waktu. Saat ini firman-Mu ya Bapa, biarlah Engkau urapi kami, bungkus kami dengan kuasa dari sorga Roh Kudus, sehingga taburan firman Tuhan akan membentuk kami, membawa kami lebih dekat dengan Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dan penebus hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kasih, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom. Shalom. Damai di hati. Oke, puji Tuhan. Saya boleh minta itu kah untuk disambung di sini? Ya, saudara-saudara, kalau kita baca ayat bersahutan kita, Mazmur 125 ayatnya yang keempat. Mazmur 125 ayatnya yang keempat adalah bagian penting bagi saudara-saudara dan saya, yaitu kata Raja Daud, lakukanlah kebaikan-Mu ya Tuhan terhadap orang-orang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tatkala kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka hal yang baik itu Tuhan selalu berikan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah. Judul khotbah yang saya sampaikan pada saat ini adalah dengan judul gereja. Nah, Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca 28 doktrin kita daripada Gereja Masehi Advent hari ke-7, maka doktrin tentang gereja ada pada nomor 12 yang berbicara tentang gereja. Kita harus mengerti dan tahu bahwa Gereja Masehi Advent hari ke-7 ada berdasarkan nubuatan, dan gereja ini ada bukan hanya berkumpul semata-mata lalu menceritakan omong kosong dan sebagainya. Tidak, tapi ketika orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, mereka berkumpul, mereka mulai mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan, maka sampai saat ini sudah 100 tahun lebih Gereja Advent masih berdiri sampai saat ini. Amin Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca pendahuluan daripada doktrin 28 doktrin dari gereja kita yang membahas tentang doktrin 12, yaitu tentang gereja, maka ada kelima percaya itu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai kita berada di atas surga. Semua orang yang diselamatkan oleh Tuhan dengan mulutnya memuji nama Allah, memuji Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, gereja itu dalam pengertian bahwa ada kumpulan orang-orang percaya yang keluar daripada dosa, meninggalkan dosa dan bersekutu dengan umat-umat Tuhan, lalu mengambil satu komitmen bahwa mereka tetap memuliakan, menyembah dan percaya kepada Allah Yesus Kristus. Kita lihat sedikit definisi daripada gereja menurut Alkitab. Kata gereja diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Eklesia yang berarti dipanggil keluar.
Dipanggil keluar dari apa Bapak Ibu? Dunia yang penuh dengan dosa. Dipanggil keluar dari kelompok-kelompok orang yang penuh dengan dosa dan hidup lahir baru di dalam Tuhan. Dan ungkapan ini pada umumnya digunakan untuk orang yang mengadakan pertemuan apa saja. Jadi di dalam setiap pertemuan yang dilakukan oleh orang, ketika dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus, dia dipanggil keluar untuk apa saudara-saudara? Untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Makanya Rasul Paulus dia bilang bahwa di mana ada satu dua orang berkumpul dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka di situ Tuhan akan hadir. Saudara, jemaat Tuhan kita ini tidak banyak, kita ini cuma sedikit. Tapi kalau saudara dengan hati yang tulus datang menyembah di gereja ini, Tuhan akan hadir. Tuhan akan hadir. Malaikat surga ikut menyanyi bersama-sama dengan kita, dan ibadah kita akan menjadi bagi hidup kita masing-masing. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, makna Alkitabiah tentang jemaat. Jadi gereja itu diorganisir untuk menjadi alat Tuhan, pelayan Tuhan. Mereka menjadi satu jemaat. Lalu makna Alkitabiahnya seperti apa? Di Perjanjian Baru penggunaan diperluas sehingga arti dari jemaat itu sebagai berikut, yaitu orang-orang percaya berkumpul lalu mereka berbakti bersama-sama di sebuah tempat tertentu. Kita beribadah di rumah, berkumpul beribadah di rumah. Kita di gereja berkumpul beribadah di gereja. Itulah jemaat, Bapak Ibu saudara-saudara. 1 Korintus 11 ayat yang ke-18 dan 1 Korintus 14 ayat yang ke-19 dan 28. Lalu orang-orang percaya yang tinggal di tempat tertentu. Kita ini adalah kumpulan orang-orang percaya yang ada di kota Tuban ini. Saudara percaya, amin? Kita percaya bahwa iman kita kepada Yesus Kristus yang memanggil kita keluar daripada dunia yang penuh dosa untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus kita. Dan kita ini adalah persekutuan di dalam gereja Masjid Advent hari ke-7 yang menyembah Allah setiap saat, setiap waktu. Tapi Tuhan khususkan hari Sabat untuk kita beribadah, menyembah Dia. Sekelompok orang percaya di rumah seseorang, di dalam ibadah di rumah, itu adalah kelompok orang percaya yang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Di Perjanjian Baru penggunanya diperluas sehingga arti dari jemaat itu adalah satu kelompok himpunan di daerah. Kisah 9 ayat 31. Keseluruhan tubuh orang percaya di seluruh dunia. Matius 16 ayat yang ke-8 dan 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-32. Semua yang percaya, yang setia di surga dan yang ada di dunia ini. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya pada dasarnya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa gereja itu sebagai lembaga bukan milik orang lain, bukan milik satu orang, bukan milik keluarga ini, tapi gereja adalah lembaga ilahi. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak perlu mengklaim bahwa gereja ini milik satu orang. Kita tidak boleh mengklaim bahwa gereja ini milik dari satu keluarga. Kita tidak boleh mengklaim bahwa gereja ini adalah gereja yang berdiri atas keluarga, tapi gereja ini berdiri atas seluruh umat-umat Tuhan yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lalu dengan iman kita semua katakan bahwa gereja yang ada di Tuban ini, semua anggota-anggota jemaat dan latar belakang yang berbeda-beda, kita semua adalah keluarga Allah. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menyebut gereja ini, Allah menyebut jemaat ini. Dia menyebutkan bahwa gereja ini adalah lembaga ilahi, dan Yesus mendirikan jemaat dengan otoritas ilahi. Yesus mendirikan jemaat ini, Yesus membawa jemaat ini atas otoritas kehendak daripada Allah. Gereja ini berdiri di tanah ini bukan
bukan karena kehendak seseorang, bukan kehendak satu keluarga, tapi ini atas kehendak Allah Yesus Kristus. Matius 8 ayat yang ke-17 dan 18. Jadi saudara-saudara, mari kita sadari dengan akal pikiran yang sehat bahwa gereja yang ada di tempat ini berdiri oleh karena kasih karunia dan otoritas Allah di sorga. Itu sebabnya saat kita datang beribadah di sini, kita harus satu hati dengan mengatakan kita adalah keluarga Allah yang dipanggil oleh Yesus keluar daripada keburukan dunia dosa ini. Kita menjadi umat Allah. Di dalam gereja atau jemaat itu ada sifat-sifat yang perlu kita sadari, yaitu kita ketahui bahwa akar daripada jemaat itu adalah Yesus Kristus yang mengajarkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai kelompok umat Kristen yang percaya kepada Allah. Di dalam Perjanjian Lama menggambarkan jemaat sebagai suatu perkumpulan yang diorganisir dari Allah yang keluar dari Mesir disebut jemaat atau perkumpulan. Dalam Kisah 7 ayatnya yang ke-38, jemaat yang besar ini atau orang Israel ada di Mesir dikeluarkan oleh Allah. Mereka menjadi umat Allah. Mereka menjadi umat Allah karena Allah sendiri yang mengeluarkan mereka. Jadi akar daripada jemaat itu adalah kekristenan. Sementara penyaliban mengartikan berakhirnya misi bangsa Israel, tetapi kebangkitan Kristus membuka jemaat Kristus dengan misinya proklamasi Injil keselamatan melalui darah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, misi Allah untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan selesai. Orang Israel, mereka sampai saat ini masih menantikan Mesias. Padahal dalam Alkitab Perjanjian Lama telah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang turun dalam bentuk rupa wujud manusia, mengambil rupa manusia, datang untuk menebus manusia. Karena orang Israel gagal dalam hal ini, maka berita Injil keselamatan melalui kematian Yesus itu diproklamasikan, disampaikan oleh semua anggota jemaat yang menjadi satu gereja. Nah, jemaat Perjanjian Baru amat berbeda dari Perjanjian Lama. Gereja tidak lagi menjadi gereja nasional, melainkan menjadi jemaat yang misionaris, diadakan untuk menyelesaikan rencana Allah semula-mula yang ditegaskan kembali atas mandat ilahi. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 adalah perintah Tuhan bagi saudara-saudara dan saya untuk mengabarkan pekabaran Injil kepada banyak orang, kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Karena gereja ini ada, gereja ini berdiri, bangunan ini berdiri di tanah ini oleh karena Injil masuk di kota Tuban. Makanya kita menjadi sebuah jemaat. Kita menjadi sebuah jemaat dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Conference Jawa Kawasan Timur. Dan tugas kita harus memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saudara dan saya, kita harus tanamkan di dalam hidup kita bahwa jemaat Tuban sebagai satu tubuh tidak boleh dipisah-pisahkan. Kepala bisa berfungsi sendiri tanpa kaki atau tangan. Apakah dia bisa hanya berfungsi sendiri tanpa kaki? Tidak, saudara-saudara. Semua ini organ tubuh satu dengan yang lain membutuhkan. Makanya saudara dan saya, kita tidak boleh terpecah belah antara satu dengan yang lain. Karena kita ini adalah satu jemaat sebagai tubuh Kristus, maka kita tidak harus memisah-misahkan diri satu dengan yang lain. Metafora tubuh menekankan kesatuan jemaat.
dan hubungan fungsional setiap anggota secara keseluruhan. Salib memperdamaikan semua orang percaya menjadi di dalam satu tubuh. Kristus sudah mati. Salib mempersatukan kita Bapak Ibu. Yesus Allah, Yesus Kristus mempersatukan kita yang ada di gereja ini, yang ada di jemaat ini. Jangan ada iri satu dengan yang lain. Jangan ada fitnah satu dengan yang lain. Tetapi harus ada kasih mesra satu antara yang lain. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja itu atau jemaat itu juga dilambangkan sebagai sebuah bait suci. Kita kan sudah belajar sanctuary atau Ka'bah kan? Kita sudah belajar tentang Ka'bah dengan parabot-parabotnya ini, kita sudah mengerti semua kan? Nanti kita akan bahas lagi tentang Ka'bah ini. Nah, gereja adalah bangunan Allah. Bait suci Tuhan, tempat berdiamnya Roh Kudus. Yesus Kristus adalah fondasinya dan menjadi batu penjuru. Kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-19 sampai ayat 16 dan Efesus 2 ayat yang ke-20. Bait suci ini bukanlah sebuah bangunan atau struktur yang mati, melainkan menunjukkan pertumbuhan yang dinamik. Gereja, bangunan ini boleh dikatakan sebagai benda mati, tetapi orang-orang yang ada di dalam gereja ini bukanlah benda mati, tetapi kita semua adalah anggota yang bertumbuh di dalam kerohanian yang dinamis. Gereja akan bertumbuh atau gereja akan berkembang atau gereja yang akan maju ada di tangan saudara-saudara dan saya. Gereja yang hidup adalah anggotanya yang bersaksi dan menginjil. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, gereja itu juga diibaratkan sebagai pengantin. Jemaat digambarkan sebagai pengantin wanita, sedangkan Tuhan dilambangkan sebagai pengantin pria melalui pengaruh yang menyucikan dari kebenaran firman Tuhan. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Dan jemaat itu sebagai Yerusalem surgawi. Perjanjian baru memandang jemaat sebagai Yerusalem yang di atas, sebagai pasangan rohani dari Yerusalem yang ada di sorga, di dunia. Nah, saudara-saudara, jemaat itu sebagai sebuah keluarga. Amin, Bapak Ibu. Jemaat itu sebagai sebuah keluarga. Kita semua adalah keluarga Allah. Gereja atau jemaat di surga maupun di dunia dianggap sebagai sebuah keluarga. Efesus 3 ayatnya yang ke-15. Ada dua metafora yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana orang menggabungkan diri ke dalam keluarga ini. Roma 8 ayat 14, Efesus 1 ayat 4 sampai 6, dan ada yang harus kita lakukan adalah melalui kelahiran baru, Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Jadi ketika seseorang belajar akan kebenaran Tuhan, dia bergabung dengan gereja yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus, maka dia menjadi anggota di dalam gereja setempat. Dia merupakan keluarga yang ada di dalam gereja setempat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, gereja, anggota jemaat harus bersatu, harus akrab, adem ayem, jangan cemburu, jangan iri hati, jangan dendam, jangan suka marah-marah, nanti stroke, nanti darah tinggi. Jangan marah-marah, harus banyak tertawa. Tertawa itu adalah obat yang manjur. Bersukacita supaya umur panjang. Kalau saudara simpan dendam, kalau saudara suka marah-marah, nanti saudara cepat mati. Saudara-saudara yang dikasih, saya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Jangan pikir yang lain-lain. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat itu sebagai keluarga Allah. Kita semua ini adalah keluarga Allah. Sebuah karakter khusus dari gereja sebagai keluarga adalah persekutuan. Persekutuan Kristen.
yang biasa di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan koinonia dalam bahasa Yunani. Itu adalah perkumpulan, bukanlah hanya hubungan sosial tetapi sebuah persekutuan dalam Injil. Perkumpulan daripada kita yang ada di jemaat ini tujuannya adalah menyembah Tuhan dan mempromosikan, memberitakan kabar Injil. Kita dipersatukan karena Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kebenaran Allah sehingga kita dipersatukan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat sebagai tiang dan fondasi kebenaran. Jemaat ini, gereja ini sebagai tiang fondasi daripada kebenaran yang kita punya. Jemaat Allah yang hidup adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Amin Bapak Ibu. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Itulah benteng dan tempat menyimpan serta melindungi kebenaran dan serangan musuh. Bagaimana kebenaran itu selalu dinamis. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran yang kita punya itu harus dipertahankan supaya tidak ada anggota jemaat yang mundur atau keluar daripada gereja ini, tapi malah memilih untuk tetap setia kepada Allah. Karena kita ada dalam gereja ini dan gereja ini punya kebenaran dilandasi oleh firman Tuhan, firman Allah, dan saudara dan saya harus senantiasa mempraktikkan firman Allah itu dan jangan sekali-kali tergoda dengan rayuan iblis sehingga saudara melangkahkan kaki saudara untuk keluar daripada gereja ini. Saudara harus melangkah dan pikiran kita, oh gereja ini adalah gereja nubuatan Allah. Ini adalah gereja yang benar, yang menuruti akan perintah firman Allah. Jangan sampai saudara sudah bawa orang untuk masuk bergabung dengan gereja ini, lalu 1, 2 tahun, 3 tahun saudara sendiri yang murtad, saudara yang keluar dari gereja ini. Sudah ada kan terjadi di gereja ini kan? Bapak Ibu tidak usah sembunyi-sembunyi, saya sudah tahu. Sudah ada kan di gereja ini? Saya sudah tahu orang itu. Dan saya lihat marganya, ternyata marga orang Ambon. Waduh. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetap berada di dalam gereja ini. Jangan melompat keluar, saudara-saudara. Orang bilang apa? Rumput tetangga lebih hijau. Kira-kira seperti begitu ya. Oh, di sana mereka ibadahnya lompat girang gembirang. Oh, mereka ada pakai drum, ada pakai band, goyang ke sana, goyang kemari. Lama-lama pingsan di depan, ada yang pingsan di depan, ada yang cuma hanya pakai lengso terus pukul jatuh. Oh, macam-macam. Saudara-saudara, jangan tergoda dengan hal-hal begitu. Setan bisa melakukan hal yang sama seperti begitu. Kita beribadah, memuji, menyembah Allah pakai pikiran, akal yang sehat. Jadi saudara-saudaraku, tetaplah berada di dalam rumah Tuhan. Di sini ada kebenaran. Ada mutiara-mutiara yang indah yang saudara akan menikmati. Oh, saudara jangan berpikir khotbah saya akan cepat selesai. Ini hujan sudah turun, berarti tandanya Tuhan berbicara kepada saya, khotbah harus sampai jam 12 baru selesai. Kan hujan turun, ngapain pulang? Pulang nanti basah. Jadi kita akan lanjut, saudara-saudara. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat sebagai suatu pasukan, gunung semangat dan menang. Jemaat yang di atas dunia ini sama halnya dengan pasukan yang terlibat dalam peperangan. Jemaat itu dipanggil ke badan perang untuk melawan kegelapan rohani. Makanya dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-12 dia bilang apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Itu merupakan pasukan
yang penuh dengan semangat dan menentang akan dosa. Jemaat atau gereja yang tampak adalah jemaat Allah yang diorganisir untuk melayani. Gereja ini diorganisir menjadi sebuah jemaat dengan satu tujuan, untuk melayani Bapak Ibu, melayani sesama umat manusia, terlebih melayani Allah. Melalui Roh Kudus, Allah memimpin umatnya dari jemaatnya yang tidak tampak ke dalam persatuan dengan jemaatnya yang tampak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Yohanes 10 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, ada domba-dombaku yang lain yang di luar kandang sana. Itulah sebabnya tugas kita untuk merangkul domba-domba itu masuk di dalam kebenaran Allah. 100 domba, ada satu domba yang hilang, tersesat. Tuhan rela meninggalkan 100 domba itu, lalu dia pergi mencari satu domba itu. Kenapa? Tuhan sangat cinta dan sayang kepada satu jiwa. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, gereja kita harus dilakukan dengan perbaktian dan peringatan dan persekutuan orang-orang Kristen melalui jemaat. Keperluan anggota jemaat yang paling dalam akan dipuaskan. Di dalam gereja ada petunjuk yang kita bisa pakai, yaitu kitab suci. Kristus memberikan kepada jemaat kunci kerajaan sorga. Kunci yang dimaksudkan di sini adalah firman Kristus. Matius 6 ayatnya yang ke-19. Dan melaksanakan upacara ilahi. Upacara ilahi ini yang saya maksudkan adalah baptisan. Ada juga baptisan kaki dan perjamuan kudus. Lalu fungsi utama daripada organisasi jemaat atau gereja yang ada di tempat ini adalah penyebaran Injil ke seluruh dunia. Saudaraku, prinsip Alkitab di dalam pemerintahan jemaat adalah Kristus itu sebagai kepala jemaat. Kristus sebagai kepala jemaat. Kristus adalah sumber kehidupan dan kekuasaan. Kristus menunjukkan kuasanya dalam pembangunan jemaat Kristen. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Dan pelembangan peraturan jemaat yang harus dilaksanakan. Ayat-ayat Alkitab bisa saudara baca, dan terjadinya pencurahan Roh Kudus untuk memimpin jemaat di bawah kuasa. Kita memimpin jemaat ini jangan memakai hanya dengan akal kosong, tapi memakai hikmat daripada Allah, sehingga tabiat dan karakter daripada umat-umat Allah yang ada di gereja ini adalah karakter seperti Kristus, tabiat seperti ilahi. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab suci membawa kuasa Kristus. Walaupun Kristus membimbing jemaatnya melalui Roh Kudus, firman Allah adalah satu-satunya ukuran atau standar pelaksanaan jemaat. Firman Allah itu merupakan ukuran standar bagi kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Tidak boleh melenceng daripada hal-hal yang lain, tetapi sebagai ukuran standar kehidupan kerohanian kita adalah firman Allah yang hidup, berkuasa atas hidup kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam jemaat sudah pasti ada orang-orang yang dipilih untuk melayani, dibebankan tugas dengan satu tujuan, membantu akan perkabaran pelayanan yang ada di jemaat ini. Ada penatua, ada diakon dan diakones dan sebagainya. Ada diakon, ada diakones atau diaken. Mereka adalah penolong di dalam jemaat. Dalam jemaat juga Tuhan punya aturan yang namanya adalah disiplin jemaat kepada anggota yang berbuat salah.
memalukan gereja dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ellen G. White dalam pelayanan Injil halaman 109 bab 98 dia katakan, gereja Kristus diorganisir untuk tujuan penginjilan. Pekerjaan penginjilan Kristen melengkapi gereja dengan satu landasan yang pasti. Saudara, gereja ini ada di tempat ini untuk penginjilan, untuk membawa pekabaran Allah. Mari kita mengambil satu komitmen dalam hidup kita masing-masing, bahwa saudara dan saya, kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah keluarga-keluarga Allah yang telah dipilih oleh Tuhan ada di dalam jemaat ini, dengan satu tujuan agar kita membawakan pekabaran Injil, kebenaran Allah kepada semua orang. Dan pekerjaan penginjilan itu harus diberitakan, dan itu melengkapi gereja yang ada di tempat ini dan merupakan landasan yang pasti. Injil itu adalah pasti. Maju mundurnya jemaat ini ada di tangan saudara-saudara. Kalau maju bersatu membawakan misi Allah bagi banyak orang, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin.